Saya sikat tuh 2012 sholat malam, sholat duha, ngangkat tangannya apa? Triliun. Kita geli waktu pertama-tama tuh doa. Ini bener apa doa ini ya? Kita triliun ini beneran apa ya gitu. Itu mirip kayak ceramah saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Dwi. Teman-teman, kali ini saya mau reaction lagi video Pak Jaman ya. Jadi udah lama sih sebenarnya saya nggak reaction video. Nah, ini berhubungan dengan ya yang katanya para YouTuber ini kan mau disisir itu, mau dilaporkan. Nah, salah satu yang mungkin urutan pertama yang akan dilaporkan adalah saya dan ada Mas Dodi Sefriadi. Nah, Mas Dodi Sefriadi ini YouTuber yang udah cukup lama dan cukup mapan di dunia per-YouTuban ya, karena subscribe-nya udah banyak. Nah, saya nggak mau bahas tentang saya udah bahas tentang saya bahwasanya setiap data yang saya upload atau misalkan saya mengambil portal dari media itu ya dari media resmi, dan kalau misalkan saya menampilkan data yaitu data baik dari Pak Jaman sendiri maupun data yang legal. Jadi buat saya itu nggak ada masalah. Nah, bagaimana dengan video reaction? Nah, kalau video reaction itu kan ngambilnya dari video Pak Jaman sendiri atau misalkan dari pihak lain. Nah, sebagai sebuah wacana bahwasanya kita itu hidup di dunia demokrasi. Terus kalau misalkan Anda sudah berniat menjadi seorang public figure, ketika Anda di reaction video Anda itu adalah sesuatu hal yang wajar sebenarnya. Ini siapapun ya, baik satu public figure atau dua public figure atau public figure yang lain, intinya yaitu wajar-wajar aja. Kenapa? Karena media pun yang resmi pun ngambil data sering sekali, ambil data dari ya video salah satu figur, termasuk misalkan Pak Jaman gitu. CNN ngambil video dari Pak Jaman gitu, potongan video dari Pak Jaman, itu udah biasa juga sebenarnya. Jadi nggak aneh, di YouTube pun itu diperbolehkan selama itu tidak melanggar komunitas ya, tidak melanggar intinya ya mungkin ya yang menjadi aturan bagi YouTube itu sendiri gitu. Oke, sebelum saya akan mereaction video Pak Jaman, saya lihat dulu nih akun Mas Dodi. Kalau akun saya kan nggak perlu diperlihatkan, teman-teman bisa lihat. Saya lihat punya Mas Dodi ini tentang Pak Jaman itu lumayan banyak, tapi ya nggak banyak juga sih, karena sebenarnya yang direaksi sama Mas Dodi banyak. Di sini ada Yusuf Yansur nyuruh Allah jaga WC umum. Di situ ada tanda tanya, jadi ada pertanyaan. Memang kita selalu bertanya benar atau enggak, apakah ini fakta atau enggak. Itu memang sebagai salah satu acuan buat teman-teman para YouTuber yang sudah profesional itu, mereka ngerti bahwasanya utama dalam proses ini adalah sebuah praduga tak bersalah, karena kan equality before the law itu ya asas yang kita anut juga gitu. Jadi wajar saja Mas Dodi selalu membubuhkan tanda tanya, dan di sini juga ada sebenarnya konten yang sama tentang Pak Jaman. Di sini ini ada impian Pak Yusuf Mansur pakai kotak amal masjid beli klub sepak bola Real Madrid. Itu sebenarnya menurut saya ya mungkin memang impiannya seperti itu, karena ditampilkan videonya, ada juga datanya. Kalau di reaction, ya namanya reaction kan boleh-boleh aja. Di sini juga ada ya masalah yang cukup menohok juga sih sebenarnya. Terus Yusuf Mansur ngaku sering makan gratis karena gelar bla bla itu ya. Pokoknya itu juga ngambil sebuah reaction juga. Di sini ada juga dan umat ala Yusuf Mansur ke mall tunjuk ambil. Ini yang terkenal sebenarnya, tunjuk ambil. Saya sering sholawat di mall. Sebenarnya saya nggak mau ya, nggak mau lanjutin ini, tunjuk ambil bla 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 gitu. Intinya seperti itu ya teman-teman. Oke, karena teman-teman bisa paham bahwasanya yang mereaksi juga sebenarnya bukan cuma para YouTuber, para media juga sebenarnya menampilkan data dari Pak Jaman itu berdasarkan yang ada muncul di sana juga gitu. Oke teman-teman, kita langsung ke video reaction ya. Nah teman-teman, kenapa saya mereaction video ini? Ini karena sebelumnya saya juga pernah menampilkan data tentang perusahaan Pak Jaman.
kita sekali lagi, kita nggak sedang menuduh atau nggak sedang apa-apa, kita cuma bertanya aja. Karena tuduhan itu nggak berlaku di Indonesia kecuali itu nantinya masuk dalam proses hukum, itu menjadi sebuah aduan delik ya. Itu menjadi sebuah delik. Nanti itu beda lagi prosesnya. Nah, untuk prosesnya sendiri ya bisa kalian lihat aja lah yang biasa dilakukan oleh para pengacara atau oleh pihak kepolisian. Jadi kewajiban kita itu menjelaskan pada teman-teman bahwasanya kita ini sedang mempertanyakan, seperti pada Pak Hotman Paris waktu bertanya, awal modalnya dari mana? Lah itu kan bebas Pak Hotman Paris bertanya. Cuma jawabannya kan absurd ya, nggak jelas. Karena emang sama sekali nggak dijelaskan gitu. Oke, kita lihat videonya ya teman-teman ya. Ini ngeri saya ceramah di sini, Masya Allah. Makin malam kayaknya makin banyak. Allahu Akbar. Lah saya ceramah di kandang macan ini. Ini baru satu nih, padahal ada dua. Yang satu minta, yang satu sedekah. Minta aja gitu udah berat. Bagaimana kita bagi? Ini ilmu sederhana Pak. Dua saya bilang. Nggak ada yang mahal. Kalau ente aneh kita semua punya ilmu yang dua ini, nggak ada yang mahal. Apa? Oh gratis. Saya bilang saya iseng tuh, pengen punya pulsa, tapi nggak mau beli. Dikasih tuh. Ditanggung. Saya iseng gitu. Ya Allah, mudah-mudahan dah saya jadi yang punya perusahaan pulsa nih. Lah belasan tahun kemudian dijawab mau. Kita punya Petren, perusahaan pulsa itu. Itu Bapak harus bangga loh Pak. Biar kata nggak make nggak apa-apa dah. Yang penting jangan pengen ngomongin. Harus bangga. Ini perusahaan punya pribumi. Padahal nggak boleh ngomong pribumi. Ini punya kita. 2018 kemarin kita tutup di angka 3,7 triliun. Barokah, masjid di mana-mana, madrasah di mana-mana, majelis di mana-mana. Saya bilang sama teman-teman, saya mau udah selesai, insya Allah. Saya tinggal minta apa yang saya dapat dari seluruh perusahaan saya buat Allah. Enggak bercanda, betul itu. Ustaz, riak summa lah. Wala riak wala summa. Targhiban linnasi fil tidak. Udah hatam, udah kelar, minta sama Allah, selesai. Nih bicara triliun coba ya. Ini buat para ustadz, para kiai, mohon saya dikoreksi. Saya ngomong pertama kali triliun tuh 2012. Saya minta sama Allah, ya Rob, masa iya nih nggak ada pengusaha yang bangsa kita orang yang usahanya triliun nih. Kayaknya belum pernah nih dengar usaha kita kecuali yang udah bertengger di atas. Bakri, CT, Erick Thohir, Sandiaga Uno, siapa lagi? Hampir nggak ada nih kalau kita nyebut. Siapa lagi? Hah? Iya CT udah tadi. Iya makanya Yusuf Mansur ya. Lah saya bilang kita kalau nggak berani minta sama Allah, Allah nggak kasih nih. Kita beraniin aja dah. Saya sikat tuh 2012 sholat malam, sholat duha, ngangkat tangannya apa? Triliun. Kita geli waktu pertama-tama tuh doa. Ini bener apa doa ini ya? Kita triliun ini beneran apa ya gitu. Itu mirip kayak ceramah saya gitu. Kayak saya ceramahnya begitu. Ada nih yang punya tinggal di kontrakan, susah hidupnya, susah. Anak belum bayar, susu belum kebeli, istri mencerewet minta ampun. Sholat malam dia berdua, ngadu sama Allah. Hah? Dalam susahnya itu si laki ngangkat tangan, ya Allah, tolong kasih saya duit 2 miliar gitu. Dicolek loh bininya, woi kebanyakan itu. Buat susu dulu lah, sama kontrakan 7,5. Tapi Pak, Allahu Akbar, hari ini perusahaan kami ya, warung steak and shake di atas 1 triliun, bebek selamat di atas 1 triliun. Apa coba? Semua di atas steak. Lah, kapan? Saya keringetan enggak? Saya mana? Tanya Haji Rohmat. Haji Rohmat kapan aja saya ke rumah ada saya. Haji Mulyadi ketemu di mana aja ketemunya bukan di tempat usaha, ketemunya tempat ceramah. Enggak ada yang saya lakukan Pak, kecuali ceramah, ngajar, belajar, ngajarin majlis. Lah terus ngurusin perusahaan yang kayak begitu gimana? Serahkan aja sama Allah.
Oke, teman-teman, jadi begitu ya. Jadi semua perusahaan Pak Jaman ini di atas 1T. Oke, terkait di atas 1T itu sih sebenarnya buat saya nggak ada masalah. Mau di atas 10T atau di atas 50T pun nggak ada masalah buat pribadi saya. Cuma kita kan cuma bertanya ya. Dan kalau misalkan ada nggak sih pengusaha pribumi yang di atas 1T? Ya banyak sekali. Pak Jaman aja yang nggak ngerti. Pak Prabowo aja emang itu emang apa itu dia orang asli Indonesia. Banyak kalau misalkan bicara 1T. Ya kan, pengusaha Indonesia yang tinggal di luar negeri itu juga punya perusahaan-perusahaan yang nilainya sangat tinggi. Terus bagaimana? Ya nggak masalah buat saya juga. Mau dia orang asli Indonesia, mau dia keturunan Indonesia, mau dia gimana, ya nggak ada masalah karena itu urusan mereka sendiri-sendiri. Cuma ya di sini yang jadi masalah kalau satu perusahaan itu mengambil investasi daripada publik itu dan bermasalah, dan itu menjadi masalah publik. Buat saya ada masalah? Nggak ada masalah, terkecuali ada teman-teman dari ini minta bantuan saya untuk mengedukasi atau konsolidasi atau mengadvokasi. Nah itu menjadi masalah saya. Karena apa? Karena saya harus bantu mereka. Intinya seperti itu. Oke, intinya nggak ada masalah saya dengan Pak Jaman dengan punya perusahaan yang semuanya di atas 1T itu. Nggak ada masalah sama sekali. Nah, cuma pertanyaannya kembali lagi yang seperti saya katakan tadi, modal awalnya dari mana? Kok bisa sampai 1T? Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui, terutama di Pak Tren ya, Pak Jaman ini sering bilang bahwasanya kita ini nggak ada angel investor, itu ada videonya ya. Kita ini nggak pakai investor, bla bla bla, intinya. Bahkan investor dari Amerika pun ditolak gitu. Perusahaan itu di atas 1T kan, Pak Jaman bilang tadi juga udah omsetnya jadi di atas 1T. Itu modalnya dari mana? Nah, menurut informasi ya emang kan ada member-member yang di-upgrade dengan harga sekian, dengan harga sekian gitu ya. Tapi apakah itu ada masalah dengan saya? Nggak ada masalah selama itu nggak bersangkutan dengan saya. Yang jadi masalah ketika teman-teman yang merasa dirugikan, bahwasanya programnya nggak jelas. Nah, itu mungkin jadi masalah buat teman-teman itu sendiri. Dan pertanyaannya lagi, itu kan modalnya bisa banyak banget gitu, yang kayak misalkan warung steak. Nah, kita tahu kan warung steak Indonesia itu ada holdingnya kan, Warung Group Indonesia yang dimana itu milik ya istrinya Pak Jaman, ya otomatis itu milik Pak Jaman kan. Nah, itu dia pertanyaannya, kok bisa gitu perusahaan ini tanpa kalau misalkan Pak Tren mungkin tanpa investor katanya. Nah, perusahaan ini ada investor atau enggak saya nggak tahu, tapi pertanyaannya kok bisa gitu, di atas 1T gitu, modalnya dari mana, awal masalnya dari mana? Itu yang jadi pertanyaan saya aja sebenarnya. Nggak mau apa-apa, cuma bertanya aja, dijawab syukur, nggak dijawab juga nggak masalah gitu. Itu cuma bertanya. Sekarang kalau itu kan menggiring opini, bertanya kok menggiring opini. Pak sekarang gini, Pak Hotman Paris bertanya dari mana awal modal usahanya, nggak dijawab dengan jelas sama Pak Jaman ya. Terus apakah itu menggiring opini? Kan nggak juga, orang cuma bertanya aja kok. Oke, terima kasih sampai di sini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Malu bertanya, saya lupa lagi deh. Malu bertanya sesat di jalan. Ya, malu bertanya sesat di jalan. Bye.